Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Boruto episode 203, di mana Jigen datang untuk menjemput Kawaki lalu bertarung dengan Naruto. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Mungkin ini adalah episode Boruto yang paling dinantikan saat ini nih. Dimana di sini Jigen datang ke Konoha dan melawan Naruto. Episode ini sendiri akan mengadaptasikan manga Boruto chapter 36, dimana isinya adalah awal penyerangan Jigen di Konoha. Dan untuk pertarungan seru antara Naruto Sasuke versus Jigen nantinya akan ada pada Boruto episode 204, dimana Jigen menunjukkan kekuatan aslinya. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia full story Boruto episode 203, di mana episode ini akan terbagi dalam beberapa bagian adegan. Check this out. Nomor 1, Boruto Mitsuki. Boruto dan Mitsuki sedang melakukan latihan di dalam hutan. Namun tiba-tiba saja saat latihan Boruto terjatuh dan segel karma Boruto aktif. Melihat hal ini, Boruto pun jadi bingung. Apakah yang menyebabkan karma aktif ini adalah gara-gara dia terjatuh? Namun Boruto sadar bahwa karmanya aktif bukan karena hal itu. Dikarenakan Boruto saat ini masih belum bisa mengaktifkan karma sesuka hatinya. Menurut Boruto, karmanya sendiri akan aktif saat bertarung sangat sengit atau berada di dekatnya Kawaki. Mitsuki pun berkata, "Kawaki ya, apa yang sedang terjadi dengannya sekarang?" Nanadaime berada di sampingnya, pastilah dia sangat aman. Namun Boruto memiliki perasaan buruk tentang hal ini. Merasakan hal aneh yang terjadi, Boruto dan Mitsuki lalu memutuskan untuk pergi ke tempat Naruto dan Kawaki, yang ialah rumahnya sendiri, sambil membawa karma aktif di tangannya. Sebelum karma Kawaki aktif, dia sendiri sedang mencari pecahan pas bunga Himawari di bawah meja makan di rumah Naruto. Sedangkan Naruto sedang minum di rumahnya. Di sini Naruto menanyai Kawaki apa yang sedang ia lakukan. Kawaki pun menjawab bahwa dia sedang mencari pecahan pas bunga milik Himawari. Naruto pun meragukan bahwa Kawaki akan menemukan pecahan itu, dikarenakan setiap hari Hinata menyapu rumah mereka. Tapi Kawaki tetap bersikeras mencari pecahan itu. Naruto lalu mengatakan bahwa sebenarnya pas bunga Himawari juga sudah selesai kau perbaiki. Lalu Kawaki menjawab, apa bagusnya pas bunga yang bocor. Nomor 2, Shikadai Inojin. Shikadai dan Inojin sedang bermain kartu game Maki sambil membicarakan sesuatu. Inojin menanyakan kepada Shikadai, bagaimana menurutmu tentang dia, Kawaki? Kita memang sudah jadi teman, tapi apa kita bisa mempercayainya begitu saja? Maksudmu tentang dia mungkin mata-mata musuh begitu, ucap Shikadai? Inojin lalu berkata, ayahku dari Anbu, jadi dia selalu mengawasi hal yang mencurigakan. Tapi sepertinya dia cukup mempercayai Kawaki. Sedangkan ibuku malah menyuruh untuk menjaga jarak darinya. Shikadai menjawab, ayahku sama seperti ibumu yang lebih waspada. Mungkin ini normal untuk orang tua merasa khawatir. Tapi bagaimanapun secara pribadi, aku suka Kawaki. Kurasa dia adalah orang yang jujur. Nomor 3, Kasen Koji mengawasi Kawaki. Kasen Koji masih betah untuk bersembunyi di sebuah menara sambil mengawasi Kawaki dengan katak miliknya. Kasen Koji berkata, sudah cukup lama sejak kekalahan Delta. Aku mengantisipasi Jigen bakal melakukan pergerakan, tapi dari Delta dia juga seharusnya mengetahui kalau Boruto memiliki karma. Jadi apa yang akan kau lakukan Jigen? Tetap tidak ada tanda-tanda darinya. Nomor 4, Jigen datang. Naruto yang sedang membuang sampah menyuruh Kawaki untuk berhenti mencari pecahan vas bunga. Lalu Kawaki pun berniat untuk melem lubang pas bunga itu. Namun tiba-tiba saja muncul simbol di tangan Kawaki. Di toko bunga Ino, Sarada sedang menanya ibunya soal Byakugo. Di sini Sakura menjelaskan bahwa jutsu ini sudah ada sejak dari era zaman Rikudo Sennin. Namun tiba-tiba saja Ino mendadak shock seperti mendeteksi sesuatu. Sakura pun bertanya, apa yang terjadi Ino? Ino pun lalu menjawab, ini cakra yang sangat jahat.
Adegan pun berpindah ke tempat Kawaki di mana Naruto, Kasen, Koji, dan Kawaki terkejut melihat karma Kawaki membentuk sebuah lambang khusus. Lalu muncul sebuah portal dimensi. Dan ternyata yang muncul dari dalam portal dimensi itu adalah Jigen. Semua orang pun terkejut, dan Kasen Koji pun juga menghilangkan katak mata-matanya. Koji lalu berkata, dia muncul lewat karma Kawaki. Kalau begitu, seharusnya tidak ada misi pemulihan wadah. Jadi untuk apa dia memerintahkan misi ini? Kukira aku bisa menyelidiki tujuan Jigen dengan pergerakannya. Ternyata aku salah, dan malah dirikulah yang telah diawasi olehnya. Di lain sisi, Naruto sedang berbicara dengan Ino lewat telepati. Naruto mengatakan bahwa dia ingin melawan musuh sendirian sama seperti sebelumnya saja. Jigen berkata, kelihatannya ini adalah ruang tamumu. Aku minta maaf Uzumaki Naruto, aku tidak bermaksud untuk memasuki rumahmu tanpa izin. Naruto menjawab, lupakan itu. Kau Jigen kan? Aku ingin berbicara denganmu. Jigen menjawab, aku cuma datang untuk menjemput anak bandelku saja. Lalu setelah itu aku akan pergi. Aku tidak bermaksud untuk memulai masalah denganmu. Naruto lalu ingin memukul Jigen sambil berkata, bukan kau yang memutuskan di sini. Namun Jigen menendang Naruto, lalu menembak tubuh Naruto dengan beberapa tongkat hitam. Jigen berkata, sekarang anakku yang nakal, liburanmu sudah usai. Ayo pulang. Kawaki menjawab, aku bukan anakmu dan aku tidak menganggapmu sebagai ayah. Jigen lalu berkata, baiklah, cepat bangun atau kau mau terluka. Kawaki lalu mengaktifkan karmanya dan memukul Jigen sambil berkata, tanda busuk yang kau berikan ini, katakan cara untuk menghapusnya. Di lain sisi, Naruto sedang mencoba untuk melepas tongkat hitam yang menyerap cakra Naruto sambil diceramahi oleh Kurama. Menyedihkan, cepat bangun, kau mempermalukan nama Hokage. Jigen yang menggenggam tangan Kawaki berkata, jadi kau lebih suka tangan kanan itu daripada karma yang kuberikan padamu. Coba kau pikir, bagaimana kau bisa yakin bahwa itu bukanlah sebuah alat untuk memonitor orang luar sepertimu? Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan karma yang kuberikan padamu. Kawaki lalu menjawab, diam, Hokage ketujuh bukan orang sepertimu. Jigen lalu marah dan meremukkan tangan Kawaki sambil berkata, aku muak denganmu, ayo pulang, tidak ada tempat bagimu di sini. Di lain sisi, Boruto dan Mitsuki berlari di atap rumah warga menuju tempat Naruto, di mana karma Boruto semakin melebar. Dan di sini ada juga Shikadai dan Inojin yang melihat mereka berlari. Jigen mengatakan kepada Kawaki bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang peduli dengan Kawaki, tidak seperti pengecut Naruto yang mengimpikan perdamaian. Kawaki marah dan memunculkan tanduk Otsutsuki-nya. Jigen pun terkejut melihat perkembangan Kawaki ini. Lalu tiba-tiba saja Naruto muncul dan menendang Jigen. Jigen pun lalu bangun dan berkata, kau mau mengganggu? Apapun yang terjadi, aku akan melenyapkanmu Uzumaki Naruto. Pertarungan sebenarnya pun berlanjut di dimensi lain pada episode 204. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai Boruto episode 203 ya guys. Dimana pada episode ini akan dimulainya awal pertemuan Naruto dan Jigen. Dimana untuk pertama kalinya mereka bertemu, mereka langsung baku hantam nih guys. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah nantinya di episode 204 itu akan langsung di tempat dimensi lain di mana Naruto dan Sasuke versus Jigen dengan mode Otsutsuki-nya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.